Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Deus Kasan Pratama. Di sini saya ingin menerangkan tentang kedudukan hukum pajak. Apa sih hukum pajak itu? Hukum pajak merupakan kewajiban bagi setiap warga negara untuk membiayai negara. Pajak diatur dalam undang-undang dan memiliki dasar hukum yang kuat. Lalu, adapun perbedaan pajak dan retribusi. Yang pertama, pajak. Pajak merupakan pungutan wajib yang dikenakan oleh negara kepada warga negara. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Yang kedua, retribusi. Retribusi merupakan pembayaran atas jasa atau layanan publik yang diberikan oleh negara kepada masyarakat. Retribusi biasanya bersifat khusus dan digunakan untuk membiayai kegiatan yang berhubungan dengan layanan tersebut. Lalu, syarat-syarat pemungutan pajak. Yang pertama, dasar hukum. Pajak harus dikenakan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Yang kedua, kepentingan umum. Pajak harus digunakan untuk membiayai kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, kejelasan objek. Objek pajak harus jelas dan mudah dipahami. Yang keempat, prioritas. Besaran pajak harus proporsional dengan kemampuan wajib pajak. Lalu, adapun perlawanan pajak. Yang pertama, ketidakadilan. Perlawanan pajak sering kali muncul karena adanya rasa ketidakadilan dalam sistem perpajakan. Yang kedua, ketidakjelasan. Perlawanan juga dapat terjadi karena aturan perpajakan tidak jelas, tidak transparan atau rumit. Yang ketiga, penghindaran. Wajib pajak mungkin melakukan penghindaran pajak jika mereka menganggap beban pajak terlalu berat. Adapun pajak langsung. Yang pertama, ditanggung langsung. Pajak langsung ditanggung langsung oleh wajib pajak yang dikenakan pajak. Yang kedua, berdasarkan kemampuan. Berdasarkan pajak langsung ditentukan berdasarkan kemampuan wajib pajak yang biasanya diukur dari penghasilan atau kekayaan. Contoh, pajak penghasilan PPH dan pajak bumi dan bangunan PBB adalah contoh pajak langsung. Lalu, pajak tidak langsung. Ditanggung tidak langsung. Pajak tidak langsung ditanggung oleh pihak lain, tapi pada akhirnya bebannya akan diteruskan pada konsumen. Lalu, berdasarkan konsumsi. Besaran pajak tidak langsung biasanya dihitung berdasarkan jumlah barang atau jasa yang dikonsumsi oleh wajib pajak. Selanjutnya, contoh pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bahan bakar minyak (BBM), dan pajak cukai adalah contoh pajak tidak langsung yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak. Contoh pajak langsung dan pajak tidak langsung. Yang pertama, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Contoh pajak langsung yaitu PPH, pajak penghasilan, PBB, dan pajak bumi dan bangunan. Contoh pajak tidak langsung yaitu PPN, pajak pertambahan nilai, dan pajak cukai, yaitu itu adalah pajak tidak langsung yang diberikan oleh negara kepada wajib pajak atau masyarakat. Lalu, kesimpulan dan saran. Yang pertama, pentingnya pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Yang kedua, kesadaran pajak. Penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak dan kewajiban membayar pajak. Yang ketiga, keadilan. Sistem perpajakan harus adil dan transparan sehingga tidak menimbulkan rasa ketidakadilan di masyarakat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.